Halo sahabatku semua. Halo Sagittarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Sagittarius, kita akan bacakan tentang love reading ya. Kita lihat dulu kartunya ada apa di sini. Di sini aku lihat beberapa dari Sagittarius ada keinginan datang ya kepada seseorang, atau katakanlah kalian yang akan kedatangan orang baru, entah kamu atau seseorang tersebut. Di sini aku lihat seperti lagi sedang stalking ya, sedang mencari waktu yang tepat untuk bisa terkoneksi. Ada gambaran orang lama juga ada di sini ya, tentang keinginan untuk minta maaf. Jika bukan orang lama, berarti kamu ada keinginan kamu untuk minta maaf kepada seseorang, tapi kamu masih stalking orang ini. Kamu belum tahu, kayak kamu itu lagi menunggu waktu yang tepat, momennya kapan ya, untuk bisa terhubung dengan seseorang di sini. Begitu. Kemudian di sini seperti kamu itu ingin menawarkan kembali perasaan cinta kamu terhadap seseorang. Bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Kalian kondisikan sendiri posisi kalian ada di mana ya. Orang baru atau orang lama. Kalian berharap ketika kalian mengungkapkan atau menyampaikan perasaan kalian tadi, seseorang itu menerima kalian atau menyambut perasaan kalian. Karena di sini yang aku lihat, kamu sayang terhadap seseorang di sini. Kamu ingin mencurahkan perasaan kamu ke dia. Kamu ingin memberikan apapun yang bisa kamu berikan kepada dia. Hanya saja yang aku lihat seperti ada penyesalan yang dalam. Ada penyesalan entah apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau memang belum terjadi, berarti ini koneksi untuk orang baru. Tapi kalau ini terkait dengan orang di masa lalu, aku lihat ada penyesalan yang pernah terjadi antara kamu dengan dia. Entah kamu pernah mengabaikan dia atau dia yang mengabaikan kamu. Jadi keinginan-keinginan tadi ingin kamu wujudkan, hanya saja sekarang kamu masih belum melakukan itu. Kamu masih menatap dulu, mencari waktu yang tepat, momen yang tepat. Aku lihat saat ini mungkin beberapa dari kalian masih planning datang kepada seseorang tersebut. Kamu lagi butuh keseimbangan, lagi butuh kestabilan ya. Kamu lagi butuh motivasi juga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang lagi minta motivasi ke temennya atau minta saran. Kalau memang belum, cobalah minta saran dulu. Mungkin aduh gimana ya, aku mau kembali lagi nih sama dia, atau aku mau minta maaf sama dia dulu itu pernah ninggalin dia. Kira-kira dia bakal terima aku lagi nggak ya? Kok kayaknya dia udah bahagia sama orang lain. Banyak hal-hal yang kalian pikirkan di sini. Jadi kalau aku lihat di sini seperti masih ada penantian, atau dalam posisi kalian lagi menunggu waktu yang tepat ya. Dan beberapa dari Sagittarius aku lihat lagi
lagi apa ya, lagi pada asyik-asyiknya juga nih, lagi menstabilkan finansialnya. Beberapa dari Sagittarius aku lihat eh, seperti kalian itu lagi merencanakan sesuatu, memiliki planning. Hanya saja yang aku lihat di sini beberapa dari Sagittarius banyak yang lagi menyendiri, ya, mengurung diri karena masih ada perasaan yang sedih, masih ada perasaan yang nggak genah dalam diri kalian terhadap seseorang tersebut, ya, keinginan datang atau terkoneksi. Tapi seperti ada keraguan-raguan itu yang akhirnya membuat kamu kadang-kadang ketika kamu sendiri, aku lihatnya kalian mungkin mulai teringat kembali sama memori ketika kamu bersama seseorang tersebut dan akhirnya itu membuat kamu sedih. Ada penyesalan disebabkan kenapa? Karena aku lihat di sini kamu stuck pada akhirnya. Mungkin dulu ketika kamu meninggalkan seseorang ini, kamu tidak berpikir ke arah situ. Jadi kamu mungkin lagi seneng-seneng sama teman-teman, sama komunitas kamu lebih seneng-seneng sama kerjaan kamu yang seperti apa. Tapi akhirnya berjalannya waktu setelah kamu meninggalkan dia, ada yang sudah lama, ada juga yang baru, ya. Akhirnya ketika waktu berlalu kamu baru merasakan, ya, apalagi ketika seseorang ini ternyata sudah move on dengan orang lain. Akhirnya kamu merasakan stuck sendiri. Akhirnya kamu merasa sedih, baru kamu sadar ternyata kamu mencintai dia. Itu yang menjadi sebuah pemikiran kamu saat ini. Itu juga yang menyebabkan kadang-kadang kamu masih stalking seseorang tersebut. Ada pemikiran ingin memperbaiki, ingin merubah, tapi ada juga keraguan-raguan, ya, ada juga perasaan takut, takut ditolak, takut tidak diterima, atau takut diungkit-ungkit kesalahan kamu di masa lalu. Sebenarnya nggak apa-apa, datang aja. Kadang-kadang kalau memang ada yang ingin terkoneksi, datang aja. Ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu perasaan dia seperti apa. Jadi kadang kamu cuman memandang dari sudut pandang kamu aja. Karena di sini aku lihat ya seperti kamu benar-benar lagi menatap dia, ya. Karena masih ada perasaan sayang, ada penyesalan, tapi akhirnya berujung setelah berpisah baru sadar sayang itu ternyata ada. Kesepian ketika tidak bersama dia, baru kamu sadar telah menyia-nyiakan dia. Aku lihat kamu berusaha untuk memulai suatu kehidupan baru, walaupun kamu masih terkoneksi pikiran kamu terhadap seseorang tersebut. Ya, tapi kamu berusaha untuk melanjutkan hidup kamu, untuk memulai hal-hal baru terutama untuk diri kamu sendiri, mencoba menerima kenyataan. Beberapa dari Virgo juga bakal kedatangan orang baru, ya. Kamu mencoba menciptakan dunia baru untuk diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang tegas? Bagaimana kamu bisa punya idealisme untuk diri kamu sendiri walaupun sebenarnya dalam hati kamu tentang asmara ada sedikit kehampaan kalau aku lihat. Hanya saja seperti kamu itu mengenakan topeng di depan orang ramai, di depan teman-teman, atau di tempat kerja. Kamu nggak menunjukkan itu. Semua orang nggak tahu kalau kamu di luar sana punya permasalahan tentang sebuah perasaan. Kamu pintar menutupi di sini. Saat ini yang sedang kamu pertimbangkan, kamu ingin sebuah keputusan buat kamu, ya. Sedang ingin membuat keputusan untuk diri kamu sendiri. Ada ingin kamu tegaskan. Apakah sebenarnya kamu punya keberanian untuk maju ke dia atau sebenarnya ya sudah biarkan ini menjadi kisah, ya, yang terpendam di dalam hati kamu bahwa kamu pernah mencintai orang ini dan orang itu pernah mencintai kamu. Jadi mungkin dulu di masa lalu kamu nggak terlalu sadar tentang keberadaan dia, yang kamu lihat dunia di luar sana. Kadang-kadang gini, ada orang yang berada di keramaian tapi dia tetap merasakan kesepian. Tapi ada orang yang sebenarnya sendirian tapi dia sebenarnya tidak kesepian. Dia bisa menciptakan keramaian dengan versinya sendiri. Ya, tentang ekstrovert dan introvert, ya. Yang kamu inginkan, kamu ingin melakukan sebuah perubahan. Perubahan tadi ingin memiliki dunia baru atau perubahan dalam artian gini, aku harus cepat nih bangkit dari perasaan ini. Kalau memang aku nggak ada jangka waktu untuk menemui dia atau bertemu dengan dia, entah
tanpa sengaja aku harus memulai kehidupan aku sendiri, aku harus segera move on, aku harus segera melanjutkan kehidupan aku. Itu yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi kalau aku lihat gambarannya ada kisah terpendam dengan seseorang di masa lalu. Kamu masih merindukan dia, kamu masih mengenang dia, kamu masih mengingat memori-memori masa lalu ketika bersama dia. Itu yang menjadi penyesalan dalam diri kamu, apalagi beberapa dari kalian mungkin, aku lihat seseorang yang kalian pikirkan saat ini, orang yang terkoneksi tersebut mungkin sudah bahagia dengan kehidupannya. Ya, hanya di situ keluar dan muncul rasa penyesalan. Ingat ya, bisa vice versa. Jadi aku nggak mau kalau ada yang reading yang kesannya seperti salah satu zodiak tersudutkan, tiba-tiba nanti ada, oh itu bukan aku, itu energinya kebalik, berarti memang benar kebalik gitu. Gitu aja. Jadi kalian harus bisa memposisikan bijak-bijak dalam menyikapinya ya, karena aku hanya membaca tebaran kartu ini aja. Semua sudah berakhir di sini. Shocking moment sudah terjadi dalam diri kamu ketika kamu berharap seseorang ternyata masih membuka hatinya untuk kamu. Mungkin beberapa dari kalian sudah menyaksikan seseorang itu sudah bahagia dan itu yang menjadi sebuah penyesalan dalam diri kamu. Shocking moment pun terjadi. Ya, kamu mau bilang apa? Kamu tetap harus melanjutkan hidup. Ya, kalau memang kamu masih punya keberanian atau masih punya keinginan hasrat untuk terkoneksi atau bertemu dengan dia, berbicara atau melakukan hal-hal apalah untuk memulai suatu pembicaraan, so lakukan. Jangan hanya menatap dengan penyesalan padahal kamu menginginkan pertemuan atau kamu menginginkan permintaan maaf kepada dia atau dia meminta maaf kepada kamu. Jadi jangan terlalu dipendam semua ini. Kalau memang bisa lakukan, jangan menatap, jangan stalking. Penyesalannya nanti makin menumpuk. Ya, seperti itu. Kamu harus mematahkan semua ranting-ranting perjuangannya, mematahkan semua ranting-ranting yang tidak penting, tidak berguna. Untuk memilih ya, bahwa di antara sekian banyak ranting yang patah, kamu masih punya satu ranting yang masih bisa menumbuhkan bunga, daun, bisa grow up ya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, jangan terlalu berlarut-larut dalam suatu permasalahan. Karena semua masalah itu ada penyelesaiannya. Jadi jadikan sumber pembelajaran. So, next time kamu tidak akan melakukan hal yang serupa dengan orang baru atau dengan siapapun yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Gitu. Karena memang ada orang yang mungkin hanya sekedar singgah tapi enggak sungguh. Ada memang ditakdirkan dia numpang berteduh di saat gerimis atau hujan, tapi akhirnya dia akan berlalu. Lakukan yang terbaik untuk kamu, menurut kamu. Kamu tetap harus maju, ya. Terserah mau ada apa di belakang kamu, ingat kamu harus tetap berjalan ke depan. Yang sudah berlalu, jadikan sebuah kisah yang terpendam atau sejarah dalam kisah kamu. Entah itu orang lain atau tidak, biarkan itu menjadi sebuah memori yang indah, tapi tetap hidup ya. Harus berjalan, harus tetap melaju ke depan, apapun, dimanapun. Ingat, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, mungkin kamu akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Lepaskan, biarkan. Ya. Biarkan dia berlalu. Yang berlalu, ya berlalu. Ingat, kamu punya kehidupan ke depan. Banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan. Mungkin keluarga kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu, siapapun itu. Ya, di sini waktunya untuk move on. Jadi kalau memang ya sudah masa lalu, ya masa lalu dia pernah hadir dalam kehidupan kamu, tapi itu cuma sekedar sampai di situ dan kamu harus move on, kamu harus maju, harus berani melepaskan dan harus bisa mencari orang baru. Ada gambaran memang mungkin akan ada orang baru yang bakal masuk dalam kehidupan Sagi. Oke, Sagitarius, aku rasa sampai di sini readingannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya.
Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.